Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan proyek Lepsia dengan menggunakan perusahaan Batam Ogura. Halo, perkenalkan nama saya Tania Auliawarni, NPM 19421117. Saya merupakan anggota dari kelompok 9. Halo, nama saya Nadahania Putri dengan NPM 1942041. Peran saya di sini sebagai anggota. Halo, nama saya Surya Chandra Dinata dengan NPM 1942147. Status saya di sini sebagai anggota. Halo, perkenalkan, nama saya Naida Aisyah Halima, NPM saya 1942187. Saya dari kelompok 9, di sini saya sebagai anggota. Halo, nama saya Salmayani dengan NPM 1942166. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, selamat menyaksikan. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih cara membuat tabel dalam Microsoft Access. Yang pertama, kita klik Create, terus kita klik Tabel. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita bisa klik kanan, terus pilih Design View. Nah, di sini kita misalnya mau membuat tabel untuk Chart of Account. Nah, begini tampilannya. Tampilannya itu ada terdiri dari field name, data type, description. Nah, description ini dia opsional, bisa diisi maupun bisa tidak. Tapi yang paling penting yang kita isi itu ada field name dan data type. Di sini kita coba isi. Yang pertama ada account header number. Yang kedua account header name. Yang ketiga ada account number. Terakhir ada account name. Nah, setelah kita mengisi field name-nya, kita harus mengubah atau mengganti atau menetapkan data type-nya. Account header number ini kita jadi number, name berarti jadi text. Kalau number berarti kita ubah menjadi number, name karena dia tulisan berarti text. Nah, setelah itu di sini ada istilah primary key dan foreign key. Jadi, primary key itu adalah pengingat atau kata kunci untuk setiap database. Jadi, untuk COA ini primary key-nya itu berada pada account number. Nah, bagaimana cara kita mengubah atau menetapkan primary key dalam tabel ini? Yang pertama, kita bisa ke design, terus kita pilih primary key. Nah, atau dengan cara lain kita klik kanan, di sini kita bisa pilih primary key. Jadi, begitulah cara menetapkan atau membuat primary key, atau kita bisa memindahkan primary key-nya. Nah, cara yang sama atau instruksi yang sama dapat kita gunakan untuk membuat keseluruhan tabel dalam Microsoft Access. Selanjutnya, kita akan mengetahui cara membuat relationship. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih relationship itu. Relationship adalah menentukan atau memastikan hubungan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya. Atau, apabila tabel yang memiliki primary key dan dia memiliki hubungan dengan tabel lain, supaya tabel yang lain pada saat kita menginput data, dan data tersebut dapat dilink-kan dengan tabel intinya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan kode dari tabel inti di tabel yang lain. Ini disebut dengan foreign key, atau dengan kata lain, karena dia berada di tabel yang lain. Nah, kita juga harus mengetahui kan, jenis-jenis relationship itu ada apa aja. Yang pertama itu ada one-to-one, yang berarti satu database hanya memiliki satu data. Karena dalam tipe hubungan ini, setiap rekaman dalam satu tabel dapat memiliki satu, dan hanya satu rekaman terkait di tabel lainnya. Yang kedua ada one-to-many. Dalam setiap hubungan, setiap record dalam satu tabel dapat memiliki banyak record di tabel lainnya. Yang terakhir ada many-to-many. Ini merupakan gabungan dari one-to-many. Karena dua hubungan yaitu one-to-many yang diikat menjadi satu melalui tabel ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih cara membuat relationship itu. Nah, pertama kita klik database. Di sini ntar ada relationship, kita klik, ntar ada keluar tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan atau membuat relationship-nya. Di sini primary key-nya itu kan ada di sales number. Nah, kita tarik ke sini. Ini kita pilih ini dan ini, terus create. Nah, ini sudah ada relationship yang terjalin antara dua ini. Seterusnya, seperti itu cara membuat relationship dalam Microsoft Access. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat query. Pertama, apa sih query itu? Query adalah media untuk melakukan kalkulasi. Dalam video ini, kita akan belajar untuk membuat query SAS debit. Pertama, kita akan menentukan format dasar dari query yang akan kita buat. Kita akan membuatnya sesuai jurnal umum.
Field yang dimiliki adalah transaction number, date, description, account number, debit, dan juga credit. Oke, jadi kita akan memulai untuk membuat query self-edit. Kita akan menambahkan table pada query. Caranya seperti ini. Kita klik create, lalu kita klik query design. Nah, nanti akan muncul table seperti ini. Kita akan menambahkan table sales leader, self detail, dan juga inventory. Secara otomatis, Access akan menampilkan relationship dari sales leader, sales detail, dan juga inventory sesuai dengan relationship yang telah kita atur sebelumnya. Jika kita akan melakukan detail dari relationship, maka kita dapat double klik pada relationship-nya seperti ini. Nah, kemudian kita akan memilih nomor 2. Mengapa nomor 2? Karena nomor 2 adalah menampilkan data hanya pada sales leader, yang artinya acuannya adalah sales leader. Apabila di sales detail ada data tetapi di sales leader tidak ada data, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Kemudian kita melakukan hal yang sama kepada inventory. Tetapi sebelum itu kita akan menarik item nomor di sales detail kepada inventory. Setelah itu kita melakukan hal yang sama seperti tadi. Jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan data-data yang penting. Data-datanya yaitu sales nomor, sales lead, description, account nomor, di sini account nomor kita menggunakan nomor jurnal karena kita membuat sales yang berarti jurnalnya piutang pada penjualan. Kode piutang adalah 130. Lalu kita membuat debit. Nah, pada field debit ini kita akan melakukan rumus dengan cara klik kanan pada field, kemudian kita klik build, lalu kita akan memasukkan rumus. So, sales detail, item quantity, ini adalah sales detail, item price. Setelah itu dikurung, lalu kita tekan OK. Setelah itu di sini yang terakhir yaitu kredit. Kita akan membuat kredit 0. Nah, setelah ini kita jangan lupa membuat total dan ganti debit menjadi expression. Mengapa diganti expression? Agar rumusnya dapat berjalan dan ditotali. Nah, ini adalah cara membuat sales di debit. Begitu juga dapat dilakukan untuk membuat sales credit, sales payment, dan juga production. Nah, setelah kita membuat query sales debit, kita akan membuat query sales credit dengan cara yang sama. Lalu sales payment. Pada sales payment, kita akan membuat labelnya hanya sales payment saja. Begitu pula dengan sales payment cash dan sales payment bank. Dan terakhir kita akan membuat production payment. Pada production payment, labelnya hanya production payment saja. Nah, tadi kan kita sudah membuat query. Lalu kita akan menggabungkan seluruh query tersebut menggunakan yang namanya union query. Jadi di sini kita kan sudah selesai membuat beberapa query. Misal kita akan menggabungkan sales debit dan sales credit menjadi jurnal sales atau jurnal penjualan. Pertama kita buat seperti tadi create, lalu query design. Berbeda dengan yang tadi, kita akan mengubah di sini menjadi SQL dulu. Lalu kita double klik pada sales debit dan sales credit. Kita akan mengubahnya juga menjadi SQL dulu. Lalu, pada query sales debit ini, kita copy, kita akan paste kepada query kosong ini. Setelah itu, kita tulis, kita ketik union all. Nah, union all ini adalah perintah dari Microsoft Access untuk menggabungkan beberapa query menjadi satu query yang sama, dengan cara query tersebut harus
memiliki jumlah kolom yang sama. Nah, setelah itu kita copy dari kredit, kita paste query kolom tadi, lalu kita dapat exit. Nah, jadi seperti ini. Hal yang sama kita akan melakukan untuk membuat query all journal. Hal yang sama akan dilakukan seperti itu, tetapi di union all journal ini kita menggabungkan union all production payment, union all sales, dan union all sales payment. Setelah kita gabungkan, kita union all-kan, itu akan menjadi union all journal seperti ini. Kita bikin seperti ini. Oke. Jadi kita sudah selesai membuat query ini. Sekarang kita akan membuat query report. Jika form merupakan bagian dari table, maka report merupakan tampilan dari query. Bagaimana cara kita membuat report? Jadi setelah kita selesai melakukan query untuk semua jurnal dan membuat all jurnal, maka kita akan membuat query neraca value atau trial balance. Instruksinya masih sama, yaitu kita ke create, lalu query design, kita akan menambahkan COA dari table, dan pada query kita akan tambahkan union all journal. Setelah itu kita akan menarik call number pada COA ke union all. Nah, setelah itu kita akan memasuki relationship. Jadi kita akan membaca data jika kode akunnya ada pada COA, yaitu nomor 3. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita akan menambahkan data-data penting seperti akun nomor, akun link, debit, serta kredit. Setelah itu, kita akan membuat rumus untuk melihat saldo aktif dari penjualan tersebut. Nah, kita dapat menggunakan rumus if debit fungsi if ini agar dapat membaca lebih maksimal. Misalnya, tidak ada transaksi, maka penjumlahannya akan dapat dilakukan. Setelah itu kita akan membuat rumus untuk debit. Dalam debit masih sama menggunakan if. Perbedaan dari debit dan kredit ini, jika debit lebih besar, sedangkan kalau kredit lebih kecil. Lalu kita juga membuat rumus untuk yang kredit. Masih sama menggunakan if. Nah, di sini lebih kecil daripada 0. Nah, setelah itu kita mentotalkan. Di sini debit dan kredit kita akan mengganti dengan sum. Sedangkan untuk rumusnya kita akan mengganti dengan expression agar rumusnya dapat berjalan. Fungsi dari total ini dapat melaksanakan penjumlahan atau rata-rata untuk kode akun yang sama. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melihatnya seperti ini. Jadilah seperti ini untuk query trial balance.
description. Nah, setelah kita membuat label, kita dapat membuat sales query, profit and loss, production, financial position, capital report, serta AR balance. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form dan subform. Yang pertama yaitu cara membuat form. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form customer. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita ke table customer, lalu kita pilih table customer. Setelah itu, kita tekan create yang ada di paling atas. Di bagian bawah ada pilihan, kita tekan form. Setelah itu kita ke pojok kiri bagian atas, kita tekan view. Lalu ada pilihan, kita pilih design view. Setelah itu, kita hapus kolom kedua yang ada tulisan table sales header. Setelah itu, di design view ini tujuannya adalah kita bisa merapikan kolom yang kita inginkan. Jadi di sini saya memendekkan kolom yang sesuai dengan keinginan kita. Tinggal diukur sesuai dengan keinginan. Setelah jadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat button. Caranya adalah kita ke design, lalu kita tekan button di bagian tools. Setelah itu kita ukur, kita bentuk dari apa yang ingin kita bentuk dan kita sesuaikan. Di sini ada dua, ada text dan picture. Di sini saya menggunakan picture untuk terlihat lebih menarik. Lalu finish. Jika kalian ingin menambahkan button yang lainnya, kalian bisa melakukan cara yang sama seperti tadi. Ada dua pilihan. Jika kalian ingin menggunakan teks, kalian bisa memilih teks. Jika kalian ingin menggunakan picture, kalian bisa memilih yang picture. Caranya sama. Jika kalian ingin melihat hasilnya, kalian bisa ke pojok kiri atas, lalu kalian tekan view. Nanti hasilnya akan seperti ini. Tujuan dari kita membuat button tadi adalah agar kita bisa menextkan data secara otomatis. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat subform dari sales. Yang pertama adalah kita ke design, lalu di tools kita pilih subform atau subreport, lalu kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang pilihan pertama, lalu next. Selanjutnya nanti akan muncul seperti ini. Di bagian table atau query, di sini pilih yang sales detail karena kita ingin membuat subform dari sales. Selanjutnya kita pilih yang ingin kita masukkan ke dalam table. Di sini saya pilih item number, item quantity, item price, dan sales amount. Lalu next. Selanjutnya kita pilih yang pilihan pertama, lalu next. Selanjutnya di sini kalian bisa ubah judulnya. Di sini tetap sales detail subform, lalu tekan finish. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Di bagian judul kalian bisa hapus sales detail subformnya. Untuk merapikan di bagian form footernya bisa kalian kebawahin. Selanjutnya untuk menampilkan angka di bagian item price, kalian bisa mengubah dengan cara menghapus item price. Lalu kalian ke design, ke add existing file, lalu pilih inventory, tekan yang item price. Lalu ketika muncul, kalian rapikan sesuai dengan posisi yang kalian inginkan. Selanjutnya di bagian amount sales, kalian bisa ubah namanya menjadi total. Selanjutnya di bagian sebelah kanan amount sales, kalian bisa ubah menjadi rumus. Rumusnya adalah sama dengan
item quantity dikali dengan item price inventory. Tujuannya adalah untuk mentotalkan item quantity yang telah kita buat di view nanti. Setelah itu di enter, nanti hasilnya menjadi rumus seperti ini. Setelah itu kita juga harus menambahkan button di bagian bawah. Caranya adalah kita bisa mengcopy paste dari button yang telah kita buat sebelumnya di customer. Kita copy, lalu di bagian cell seeder kita tinggal paste. Selanjutnya kita atur posisinya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah itu, ini sudah jadi. Jika kalian ingin melihat hasilnya, kalian bisa ke pojok kiri atas, lalu kita tekan view. Nanti hasilnya akan seperti ini. Total angkanya juga sudah kelihatan. Jika kalian ingin mengubah posisinya, kalian bisa lakukan seperti ini. Sudah jadi form dan subform dari sales. Untuk di bagian customer name-nya yang telah kita buat tadi, ini juga sudah otomatis muncul beserta alamat yang telah kita desain sebelumnya. Hasilnya seperti ini. Kalian juga bisa menextkan dengan menggunakan button. Sekian dari penjelasan pembuatan form dan subform. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat form navigasi. Form navigasi berisi satu atau lebih navigation control berupa tab. Form navigasi dapat digunakan untuk menampilkan form yang berfungsi sebagai antarmuka untuk mengisi data atau menampilkan report dalam bentuk form. Ya, langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita ke create, kemudian pilih navigation. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kemudian kita pilih yang bagian kedua. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, cara mendesain form ini, caranya kita pilih form mana aja yang ingin dimasukkan ke navigation ini. Caranya klik formnya, kemudian tarik ke Nah, kemudian jika sudah seperti ini, klik view. Nah, jadilah seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transaksi yang ada di dalam perusahaan Batam Ogura ini. Kami membahas satu periode yang dimana diambil pada bulan Desember. Di tanggal 1 itu dijual kepada toko Anissa, dimasukkan ke dalam form penjualan. Lalu untuk tanggal 2 dimasukkan ke dalam form production. Terus untuk selanjutnya tanggal 2 selanjutnya pembayaran tagihan listrik dimasukkan ke dalam form general journal. Untuk tanggal 3 dimasukkan ke dalam form penjualan. Sama. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang isi transaksi, saya akan melanjutkan menjelaskan bagian terakhir dari kelompok kami, yaitu report. Di sini dapat dilihat report kami ada 5, yaitu account receivable balance, financial position, profit and loss, sales query, and trial balance. Adapun cara pembuatannya, Anda dapat ke query, lalu menekan yang sudah kalian buat, table query yang sudah kalian buat. Setelah itu tekan create dan tekan report. Maka jadilah dia. Di sini saya sudah membuat, jadi tidak saya simpan. Untuk melihat tampilannya seperti ini hasilnya. Berlaku juga untuk pembuatan financial position, profit and loss, sales query, and trial balance. Lalu, di sini tampilannya belum pop up. Jika Anda ingin membuat pop up, Anda dapat ke design view, lalu di all bagian all,
pop-up. Ini diubah saja ke yes. Lalu disimpan. Maka dia akan berubah seperti ini. Berlaku juga untuk yang lainnya, seperti financial position, profit and loss, sales query, dan trial balance. Caranya, saya ulangi sekali lagi. Anda bisa ke design view, lalu tekan pop, lalu di bagian all, pop up, diubah menjadi yes. Lalu disimpan, lalu Anda bisa view. Ini berlaku untuk semua table, maksud saya table form dan table reports. Ini sama juga.